أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sadaqallahul Azim. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa adab pada hari yang besar atau hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-11 namanya surat Hud ayat 3. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya tentang seseorang yang paling berilmu di dunia ini. Orang itu pun ditunjukkan kepada seorang pendeta, dan kemudian ia menemuinya seraya berkata, aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku bisa bertaubat? Pendeta itu menjawab, tidak. Maka orang itu pun membunuh pendeta tersebut sehingga genaplah korbannya menjadi 100 orang. Kemudian ia bertanya lagi tentang seseorang yang paling berilmu di dunia ini. Lalu ia diberi saran agar mendatangi seorang ulama. Ia pun menemuinya seraya berkata, sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Ulama itu menjawab, iya. Lalu siapa yang menghalangi dirimu dengan pintu tobat? Pergilah ke suatu negeri. Jika di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka ikutlah bersama mereka. Jangan pernah kamu kembali ke negerimu. Sesungguhnya negerimu itu sungguh amat buruk. Maka orang itu pun pergi ke tempat tersebut. Sehingga ketika ia baru menghabiskan setengah perjalanan, ia meninggal dunia. Lalu para malaikat rahmat dan malaikat adab pun berselisih. Malaikat rahmat mengatakan orang ini datang dengan maksud bertaubat untuk kembali ke jalan Allah.
Namun malaikat adab berkata, sesungguhnya orang ini tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Setelah itu datanglah malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia untuk menyelesaikan perselisihan di antara malaikat rahmat dan malaikat adab, dan berkata, timbanglah orang ini di antara dua negeri yang dituju, kemanapun arahnya lebih condong, maka itulah bagiannya. Kemudian mereka pun menimbangnya dan mendapati bahwa orang tersebut lebih condong ke negeri yang ia maksud. Karenanya malaikat rahmat pun mengambil dirinya. Dalam riwayat lain disebutkan, maka orang itu lebih cenderung mengarah ke kampung yang penuh berkah, dan ia termasuk penduduk negeri kampung tersebut. Riwayat lain pun menyebutkan, Allah pun mewahyukan agar menjauhi negeri ini atau negeri dolim dan mendekati negeri itu berkah. Lalu dikatakan kepada malaikat rahmat dan malaikat adab itu, timbanglah di antara kedua negeri itu. Lalu para malaikat mendapatinya lebih dekat ke negeri yang baik. Karenanya Allah mengampuni dirinya. Qatadah meriwayatkan bahwa Al-Hasan berkata, ketika malaikat maut mencabut nyawa orang tersebut, hati orang itu lebih condong tertuju ke negeri yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku bergantung pada keyakinan dari hambaku, dan aku akan selalu bersama hambaku selama ia mengingatku. Sungguh aku sangat senang jika hambaku memohon tobat kepadaku atas kesalahan dirinya. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sedepah. Barang siapa yang mendekat kepadaku sedepah, maka aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan. Dan apabila ia mendekatiku sambil berjalan, maka aku akan mendekatinya sambil berlari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syuraih yaitu Ibnu Al-Harith, beliau berkata, aku mendengar seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, berdirilah untukku, maka aku akan berjalan kepadamu, dan berjalanlah kepadaku, maka aku akan berlari kepadamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Dzar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa berbuat baik hari ini, Allah akan mengampuni dosanya pada masa lalu. Dan siapa berbuat jelek hari ini,
Allah akan menyiksanya dengan kejelekan pada masa lalu dan masa kini. Hadis riwayat At-Tabrani. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang berbuat kejelekan lalu ia berbuat kebajikan bagaikan seorang yang terimpit oleh dinding yang sempit. Kemudian ia berbuat kebaikan, maka lepaslah impitan tersebut. Lalu ia berbuat kebaikan lagi, maka lepaslah impitan tersebut. Sehingga akhirnya ia menjadi leluasa. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan dua riwayat. Salah satunya diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang telah mencium seorang perempuan. Dalam riwayat lain, seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pergi berdua dengan seorang perempuan ke suatu kampung. Di sana aku melakukan segala sesuatu dengan perempuan tersebut, kecuali jima. Inilah aku, maka berikanlah hukuman yang pantas untukku sesuai dengan kehendakmu. Lalu Umar berkata kepadanya, sungguh Allah akan menutupi aibmu jika kamu bisa menutupi aibmu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi tidak berbuat apa-apa kepadanya. Lalu orang itu pun pergi, tetapi Nabi mengikutinya dan memanggilnya seraya membacakan ayat Al-Quran, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat Allah. Surat Hud ayat 114. Kemudian seorang laki-laki berdiri sambil bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketentuan ini berlaku hanya untuk dirinya? Beliau menjawab, tidak, melainkan untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Tawil, dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, seraya bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang orang yang berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun besar? Ia tidak pernah sedikit pun meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Apakah orang ini masih berhak untuk bertobat? Lalu beliau bertanya, apakah ia seorang muslim? Abu Tawil menjawab, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian beliau bersabda, kerjakanlah perbuatan baik, tinggalkanlah perbuatan jelek, sehingga Allah akan memberikan seluruh kebaikan untuk dirimu. Dia bertanya lagi, dosa besar ataupun kecil? Beliau menjawab, ya. Lalu Abu Tawil berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak henti-hentinya dia bertakbir sehingga aibnya pun menjadi tertutupi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan sanad yang baik dan kuat. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kejayaan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, dan berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, siswa-siswi kami yang sudah wafat, Bapak Ibu wali murid Lembaga Pendidikan Al-Falah yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang telah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sya'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan sehat wal afiat, wabil khusus balik kami Haji Muhammad Basori dari keluarga besar di Bojonegoro bersama istri, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan perjalanannya diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang di tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.